are listening to Gentakan Suaramu. Halo Sobat Genta, kembali lagi di Gentakan Suaramu bareng aku Sabita Zevanya. Nah, terima kasih karena teman-teman sudah setia mendengarkan podcast kami. Kali ini aku gak sendirian, seperti biasa sudah ada 2 tamu spesial yang akan menemani kalian semua dimanapun kalian berada. Nah, mungkin kali ini itu kita akan membahas tema yang cukup familiar untuk teman-teman semua, apalagi kalau bukan seputar organisasi dan kepanitiaan gitu. Nah, mungkin aku mau sapa dulu. Halo Catherine, halo Matthew. Halo. Apa kabar nih? Luar biasa, baik. Biasa ya, baik. Sehat ya teman-teman? Puji Tuhan. Sehat. Apakah sehat fisik dan sehat juga mentalnya? Puji Tuhan, dua-duanya sehat. Betul, setuju. Baik, tapi teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh ke sesi ngobrol-ngobrolnya, ada baiknya kalau 2 tamu kita di depan ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh mungkin dari Catherine terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Catherine. Aku dari jurusan English for Business angkatan 2019. Dan aku selama di Petra ini sempat ikut BEM. Jadi waktu 2020 sampai 2001 aku di BEM sebagai anggota Departemen HRD. Lalu di BEM tahun 2021 sampai 2022 aku dipercaya sebagai Kepala Departemen ESD atau sekarang jadi CE, Creative Economy. Oke. Gitu. Keren ya. Nah, mungkin sekarang boleh Matthew memperkenalkan diri. Oke, ya perkenalkan teman-teman, namaku Matthew Benedict dari jurusan Informatika angkatan 2022. Di sini di UKP ini aku masih menjabat sebagai mahasiswa kupu-kupu. Asik. Oke, tadi kan kita udah perkenalan nih sama bintang tamu spesial kita di awal. Sangat menarik ya. Kalau gitu sekarang kita mulai aja sesi Q&A-nya. Aku tuh kepo banget soal banyak hal dari organisasi maupun yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa turut aktif di organisasi maupun kepanitiaan gitu. Jujur aja aku sendiri itu termasuk salah satu yang cukup aktif di kedua hal tersebut, baik itu organisasi maupun kepanitiaan. Dan kalau mau tanya testimoninya ya tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin Catherine juga tahu sendiri ya gimana struggle-nya dan lain-lain gitu. Benar banget. The pressure that we got, terus how we have to manage time, terus harus balance everything gitu. Dan sounds like everything everywhere all at once gitu. Jadi satu otak itu mesti dibagi 2 supaya kita bisa menyelesaikan semua dalam satu waktu gitu. Itu mikirnya kan sulit ya. Nah, terus kita juga butuh komitmen, butuh konsisten tinggi, juga tanggung jawab atas diri sendiri. Dan kalau misalnya kita punya itu kan kita juga bisa bertanggung jawab sama organisasi dan kepanitiaan tersebut. Nah, karena kalau nggak kayak gitu, orang tuh gimana mau kasih kita kepercayaan, mau kasih kita misalnya pekerjaan atau kesempatan, misalnya kerja ini, kerja itu, atau masuk sini, masuk situ. Nah, ibaratnya kan kita tuh jadi nggak bakal survive dan berkembang karena kita terlalu menutup diri dan takut untuk mengambil kesempatan yang ada. Tuh. Terus juga kalau untuk aku sendiri ya, kuliah itu kan penting banget, tapi berelasi juga merupakan hal yang penting. Nah, kalau karena segala macam peluang itu kan seringkali muncul dari relasi yang kita punya, benar kan? Betul. Nah, banyak juga dampak baik dan nilai positif yang kita dapetin ketika kita bergabung dalam satu organisasi dan kepanitiaan. Misalnya melatih tanggung jawab yang tadi aku mention di awal, terus juga meningkatkan soft skill, lalu mengasah hard skill, terus bisa bekerja sama dengan baik dengan tim yang besar, terus menumbuhkan rasa empatik dan komunikasi yang lebih asertif. Nah, mungkin komunikasi asertif ini tuh gimana cara kita tuh bisa menyampaikan pendapat kita kepada orang banyak secara jujur, tegas, namun sebisa mungkin jangan sampai menyakiti perasaan seseorang. Gitu. Misalnya ada bakso nih, kuahnya pas
kita mau komen nih, ada bakso pokoknya pas. Cuman mungkin kurang pas di bagian sambelnya, ya kan? Jadi sebenarnya kuahnya sendiri tuh udah gurih, tapi pas kita naruh sambelnya itu kayak, ya itu gimana caranya kita bisa menyampaikan dengan baik tapi tidak jangan sampai menyakiti perasaan seseorang. Nah, di dalam kepanitiaan dan organisasi ini sangat-sangat melatih kita dalam bisa berkomunikasi secara asertif. Nah gitu. Mungkin menurut Catherine, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Mungkin caranya kalau aku pribadi sih menurutku lebih ke ada rasa toleransi ya. Jadi tetap kita harus tahu diri kita itu seperti apa kelemahannya, kekurangan dari kita, dan juga kita baru bisa melihat kekurangan atau kelebihan orang. Jadi sebelum menyampaikan sesuatu, jadi kita nggak langsung belak-belakan nih, misal mau komplain atau mau memberi pendapat sesuatu, tapi kita juga berefleksi dulu ke diri kita, apakah bisa menyampaikan ini tuh sudah sesuai apa belum sih dengan orangnya, jadi supaya lebih bisa diterima lah. Iya, benar-benar. Gitu kalau aku kayak refleksi diri dulu lah sebelum menyampaikan sesuatu. Benar. Jadi emang ketika kita berada di dalam kepanitiaan dan organisasi yang besar itu memang dituntut secara tidak langsung untuk bisa apa ya istilahnya tidak langsung menjudge ya, mungkin lebih ke memikirkan terlebih dahulu, karena kan nggak bisa kita langsung ngejudge orang, apalagi kita kerja sama orang banyak kan. Iya, benar. Jadi benar-benar harus serba hati-hati dan juga lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatunya. Karena kalau kita munculin bentrok kan, ya jadinya kita nggak bisa kerja sama. Iya, benar banget. Kayak kita perlu memikirkan posisinya orang itu juga. Sebenarnya mereka lagi mengalami apa sih? Jadi sebelum kita mau memberi masukan, ada baiknya kita memikirkan dulu nih kondisinya dia tuh kayak gimana. Benar banget. Gitu. Nah, itu juga mungkin berlaku bagi Matthew. Kalau misalnya di perkuliahan kan kita ada dibagi tuh kerja kelompok atau mungkin ya kerja kelompok. Nah, kalau untuk Matthew sendiri di dalam kerja kelompok ini tuh bagaimana? Apakah selama ini mengalami kayak gangguan-gangguan atau bagaimana, boleh? Ya, pastinya adalah gangguan-gangguan kecil kayak gitu, miskomunikasi. Cuma kan memang tujuan dalam kita bekerja sama dalam kelompok adalah untuk bekerja sama dan mendapatkan hasil yang terbaik kan. Jadi ya kita semuanya pasti harus apa ya, bisa dibilang melihat dari kedua sisi ya, jadi nggak boleh egois. Iya, benar. Harus memikirkan, kata C. Catherine tadi kan, harus memikirkan lawan bicaranya juga. Apakah emosinya, jangan egois intinya. Iya. Itu menurutku kayak gitu sih. Jadi harus membuka telinga, membuka hati seluas-luasnya supaya jangan sampai kita tidak memanusiakan manusia. Karena terkadang, apalagi kalau udah hektik ya, mau itu di dalam organisasi, kepanitiaan, atau misalnya dalam perkuliahan, kita tuh kadang dengan pekerjaan yang udah banyak numpuk ini, kita sering lupa dan tidak memanusiakan manusia. Kita jadi seenaknya. Benar. Dan nanti ketika balik ke kos, ke rumah, kita jadi mikir, aduh tadi aku kadang gitu kan, tidak memanusiakan manusia. Maksudnya nggak memperlakukan seperti itu, tapi sedikit ada rasa penyesalan ketika melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Mungkin itu baik dari kata-kata, tidak sengaja. Lalu sesampainya di kosan itu benar-benar merefleksikan diri, kenapa tadi melakukan seperti itu. Karena nanti kan kedepannya orang jadi mikir apa ya, memiliki persepsi yang seperti itu pada kita, karena di awal kita udah ngasih yang kayak gitu kan. Iya, mungkin kayak false first impression mungkin ya, jadi salah gitu. Misalnya gitu. Nah, mungkin aku mau langsung nih tanya-tanya ke Catherine. Sebenarnya ikut organisasi atau panitia pas kuliah itu penting gak sih? Apalagi kan kedua hal ini tuh sangat membantu dalam rangka pengembangan diri kita ya, baik itu dari soft skill maupun hard skill. Nah, kenapa juga kita harus ikut organisasi atau kepanitiaan di kampus ini? Mungkin boleh. Oke. Kalau menurutku harus atau enggak, sebenarnya kembali lagi ke orangnya masing-masing. Kalau misalnya orang ini sudah ada cara lain untuk mengembangkan dirinya dari segi hard skill atau soft skill, mungkin organisasi ini nggak terlalu penting. Tapi kalau misalnya kayak aku nih, aku kan kuliah, ya udah cuman kuliah, nggak ada les atau nggak ada kegiatan lain. Jadi menurutku kalau buat orang kayak aku itu penting banget, karena dari organisasi ini aku bisa belajar hal baru selain yang ada di jurusanku. Kayak misal
kalau misalnya ikut divisi acara, nanti aku bisa belajar public speaking, atau aku ikut divisi sekretariat, aku bisa belajar tentang ketelitian dan lain-lain. Nah, jadi menurutku itu penting banget supaya nggak cuman berdasarkan yang ada di jurusan, tapi bisa belajar hal tersebut, maupun secara nggak langsung aku juga bisa belajar berkenalan dengan orang baru, menambah relasi, terus bisa belajar negosiasi mungkin, misalnya tentang deadline dan lain-lain. Biasanya nego deadline ya, supaya nggak terlalu mepet. Relate. Jadi menurutku penting banget sih kalau memang nggak ada kegiatan lain. Jadi gitu kalau menurut aku. Jadi ya benar kata Catherine tadi, karena kan juga kembali lagi itu pilihan masing-masing orang ya. Kalau soal penting atau tidaknya itu balik lagi ke masing-masing. Nah, mungkin untuk Medio sendiri, selama sejauh ini apakah kamu ada keinginan untuk mengikuti organisasi atau kepanitiaan, atau mungkin sudah sempat mendaftar di beberapa kepanitiaan atau organisasi? Mungkin boleh menceritakan pengalaman pribadinya mengenai hal itu. Ya, oke. Jadi kalau dalam mengikuti atau mendaftar organisasi sudah pernah ya, cuma kurang beruntung aja, jadi tidak akan terima ya. Nah, jadi kalau keinginan sih ada ya pasti, karena memang menurutku itu dalam kuliah ini kepanitiaan atau organisasi itu penting, karena kuliah ini nggak cuma sekedar belajar atau aja, melainkan kita juga harus cari koneksi, cari relasi. Nah, dengan cara mencari koneksi dan relasi itu kita harus join kayak kepanitiaan dan organisasi gitu. Jadinya pasti adalah keinginan. Cuma kalau kata C. Catherine tadi kan dari dirinya kita sendiri juga kalau mau join. Nah, kalau menurutku aku memilih untuk nggak join dulu karena aku merasa masih belum siap untuk komit. Dan kalau kita tahu kan mau join kepanitiaan, mau join organisasi, itu kita kan ada disuruh komitmen kan ya? Iya, komitmen, benar. Nah, itu aku belum tentu bisa untuk aku bisa nulisnya, tapi aku belum bisa tentu komit dengan tulisanku gitu. Iya, benar. Iya, benar. Terkadang juga aku struggle di bagian situ juga. Mungkin pada saat mendaftar, benar kata Matthew tadi, komitmen kita itulah yang nanti ketika kita bekerja itu dipertanyakan. Kalau misalnya kita sudah mulai melenceng, lalu pasti akan ditanyakan misalnya dari ketua atau teman ya, komitmen kamu di awal itu apa? Coba diingat saya gitu kan. Karena kalau kita tidak memegang komitmen, ya orang yang sudah merekrut kita juga pasti mungkin ada sedikit kecewa ya kan. Jadi benar banget. Nah, terus benar nggak Catherine kalau organisasi dan kepanitiaan itu seringkali menghambat perkuliahan? Tuh. Organisasi atau kepanitiaan menghambat perkuliahan. Kalau menurutku sih, kalau aku pribadi ya, menurutku itu enggak. Sebenarnya itu malah bisa jadi menunjang sih. Karena dari misalnya ikut organisasi ini, menurutku aku jadi bisa belajar time management banget sih. Kebetulan aku orangnya itu, kalau misalnya kalian ingat waktu LKMMTD kan ada materi hakikat motivasi ya. Nah itu kan ada motivasi internal sama motivasi eksternal. Nah kebetulan kalau aku pribadi merasa motivasi internalku itu kecil banget, lebih besar yang dari motivasi eksternal. Nah terutama motivasi eksternal terbesarku itu adalah waktu. Nah jadi dengan ikut kegiatan lain selain kuliah aja, kayak ikut organisasi, kepanitiaan, itu kan tentunya waktuku semakin dikit ya. Nah dari situ aku merasa jadi terbantu, termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Jadi kalau misalnya untuk menghambat, aku pribadi sih enggak. Cuman mungkin kalau aku lihat teman-temanku ada juga sih memang yang kesannya malah jadi batu sandungan ya gara-gara ikut kepanitiaan. Mungkin entah mereka yang mengambilnya kurang bijaksana, mungkin ngambilnya terlalu banyak. Iya, jadinya keteteran malahan. Mungkin kayak kebanyakan ngambil panitianya, atau ternyata job desk-nya dia belum paham, jadi dia butuh waktu lagi untuk mempelajarinya. Jadi memang tuh masih kembali lagi ya tetap ke orangnya masing-masing. Tapi kalau aku pribadi sih bukan banget ya kalau untuk organisasi apakah menghambat kuliah gitu sih. Terus menurut Matthew dan Catherine, lebih baik fokus kuliah atau fokus ke organisasi dan kepanitiaan, atau mungkin mau ambil di tengah-tengah? Karena kan penting banget nih, kayak tadi kita bilang kita harus Catherine bilang kita harus tahu mana prioritas yang paling penting.
gitu. Pilihan kan ada di tangan kita, tergantung mana yang menjadi prioritas utama untuk kita sendiri gitu. Mungkin boleh dari Matthew terlebih dahulu. Ya, kalau kayak masalah prioritas itu mungkin fokus kuliah di semester tinggi aja, semester akhir. Nah, kalau untuk fokus berorganisasi atau berpanitia di semester awal, karena kan pelajarannya juga mungkin masih bisa mudah untuk dimengerti ya kan. Nah, kalau sudah semester tinggi kan sudah mulai menjurus, sudah mulai susah gitu. Iya, sama harus lebih SKS-nya fokus. juga sudah lebih banyak Nah, ya. iya kan. Jadi harus semester atas mungkin lebih fokus kuliah, semester awal fokusnya berpanitia dan berorganisasi gitu. Oke. Kalau dari Catherine sendiri gimana? Oke, ya ini pertanyaan mungkin mirip kayak waktu pertanyaan wawancara ya. Biasanya kalau wawancara ada itu kan yang disuruh bikin skala kan. Skala dari misalnya keluarga, Tuhan, kuliah dan lain-lain. Teman, pacar dan ya. Sebenarnya kalau misalnya biasanya wawancara, aku pasti bilangnya nanti ada organisasi di atasnya kuliah, ada kepanitiaan di atasnya kuliah. Cuman ya sebenarnya kalau menurutku idealnya kan kita kuliah, kita daftar ke Petra ini untuk kuliah kan, untuk belajar ya. Jadi sebenarnya harusnya mungkin prioritasnya adalah kuliah, karena kalau kita nggak kuliah ya kita nggak mungkin ikut organisasi. Cuman kalau aku sih ya bisa menyesuaikan lah ya, kayak misalnya memang organisasinya ini lebih urgent ya nggak apa-apa dikerjain dulu, tapi jangan sampai kuliahnya dilepas ya, ditelantarkan tuh jangan sampai. Jadi ya tetap masih harus ditimbang-timbang lah, bisa dibikin skala prioritasnya per hari atau per kebutuhan gitu sih. Benar. Menurutku. Kalau aku sendiri sejauh ini kebetulan kan aku pakai ada salah satu aplikasi untuk nyatet to-do list kan. Jadi dulu waktu semester 1 itu aku beneran agak keteteran, apalagi pertama kali masuk di sini. Itu udah nggak bikin to-do list apa segala macem, jadinya agak keteteran, tapi puji Tuhannya bisa beradaptasi dengan cepat dan kemudian menyesuaikan. Bisa keep up lagi ya? Iya gitu, terus akhirnya mulailah bikin to-do list di catatan tersebut. Dan kalau misalnya ini udah selesai dicentang, terus aku bikin tuh kan skala prioritas utama yang mana, biar yang misalnya harus duluan dikerjakan itu selesai dulu, baru nanti yang sisa-sisanya diselesaikan terakhir gitu. Nah, oke. Nanti kita akan balik lagi ke segmen 2. Tetap stay tune dan terima kasih. Hai Sobat Genta, majalah Genta edisi 189 sudah terbit dengan judul Quiver of Arrows. Pada edisi kali ini, kita diajak untuk mempersiapkan dan membekali diri di babak pertandingan yang baru. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan, pasti terdapat berbagai rintangan yang harus kita hadapi. Majalah ini dapat Sobat Genta baca melalui website official Genta, yaitu genta.petra.ac.id. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram Genta, yaitu @genta_petra untuk update terus seputar kampus. Now, back to the podcast. You are listening to Gentakan Suaramu. Oke, kalau tadi kan kita udah perkenalan sama Catherine dan juga Matthew, terus sedikit membahas hiruk pikuk kehidupan di perkuliahan dan juga di organisasi, kepanitiaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian dengarkan tadi. Nah, sekarang mungkin aku mau mengulik lebih jauh lagi beberapa pertanyaan untuk dua bintang tamu spesial kita pada hari ini. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan soal lebih pilih ngejar IPK tinggi atau aktif organisasi dan kepanitiaan, atau juga kalian mau balance jadi IPK tinggi tapi aktif juga nih di organisasi atau kepanitiaan. Mungkin boleh dari Catherine terlebih dahulu. Kalau aku sih lebih ke balance ya kalau bisa. Soalnya aku waktu pilih masuk ke jurusanku itu memang cari yang jurusan menurutku santai. Nah, jadi karena aku sudah memilih dengan sadar kalau ini jurusan menurutku santai, jadi ya kalau bisa walaupun santai juga aku maksimalkan.
Entah itu dari IPK maupun aktif organisasi juga. Jadi kalau aku sih milih dua-duanya ya, dan kebetulan puji Tuhan dua-duanya bisa lumayan tercapai lah. Oke. Gitu. Berarti Catherine ini memilih untuk balance, dan kalau bisa dua-duanya juga bagus. Benar, gitu ya. benar banget. Tetap harus totalitas di Harus totalitas, semuanya. Benar. Kalau sebenarnya hampir sama, aku juga seperti itu, memilih untuk bisa balance, dan tapi nggak memaksa diri juga. Tapi kalau bisa ya harus balance gitu kan, jangan sampai kayak Bener. satu tok yang misalnya organisasi atau kita terlalu sibuk ikut organisasi dan kepanitiaan sampai perkuliahan kita keteteran. Sayang banget ya kan, Sayang eman banget. Sayang banget. Apalagi kalau kita sekolah di sini juga kan fasilitasnya banyak banget, kesempatannya juga banyak banget. Jadi kalau misalnya kita itu tadi ya nggak bijak, terus time manajemennya nggak bagus, ya sayang banget. Sayang banget sih, apalagi kayak anggapannya kan kalau kuliah kita udah bayar mahal-mahal ya per SKS-nya. Sedangkan kalau organisasi kan kita nggak dibayar ya, anggapannya memang nanti mungkin dalam bentuk relasi dan lain-lain, cuman kan agak miris ya jadinya kalau malah lebih bagus di organisasi tapi kuliahnya keteteran gitu sih. Bener banget. Nah kalau untuk Matthew sendiri gimana? Apakah kamu lebih memilih IPK tinggi atau bisa aktif di organisasi dan kepanitiaan, atau seperti Catherine tadi kalau bisa bagus dua-duanya? Ya, kalau menurutku sih ya sama kayak Catherine tadi, dua-duanya itu penting. Ya, jadi harus balance ya. IPK itu penting, dalam keorganisasian atau kepanitiaan itu juga penting. Karena aku bakal nyinggung dunia kerja juga ya. Dalam dunia kerja kan IPK itu sangat dilihat ya, terutama di Indonesia ini IPK itu dilihat. Lalu satunya dalam kepanitiaan kan kita bisa mendapatkan skill untuk berkomunikasi, ya kan, bisa berelasi. Nah itu juga penting dalam dunia kerja ya kan. Contohnya kayak kita bisa berkomunikasi itu sangat membantu. Nah terus ada relasi juga kan bisa membantu. Anggapannya ada orang dalam gitu kan juga sangat membantu sekali kan. Nah itu bisa didapat dengan cara berpanitia dan berorganisasi. Jadi ya dua-duanya pasti penting untuk dunia kerja ke depan nanti gitu. Benar. Nah ngomong-ngomong soal orang dalam ini, sebenarnya menurut kalian berdua, apakah itu sesuatu yang positif atau negatif? Karena kan beberapa orang mungkin menganggap orang dalam itu ya enaklah kamu kan ada orang dalam, kalau kamu misalnya lulus ya wes tinggal dipanggil aja gitu, karena kan sebelumnya udah pernah kerja sama, terus mungkin kenalannya juga tahu kita punya karakter dan juga potensi yang handal, makanya nanti pas kita mungkin lulus atau gimana bisa langsung ditarik. Nah menurut Catherine sendiri, apakah itu sesuatu yang positif atau negatif? Kalau menurutku untuk orang dalam ini sebenarnya lebih ke sisi positif ya kalau menurutku, karena anggapannya kalau misalnya aku dapat orang dalam dari bekerja di organisasi atau di kepanitiaan, itu kan orang dalamnya juga bukan semerta-merta tiba-tiba aku kenal, tapi ada prosesnya lah ya di organisasi atau kepanitiaan ini. Dia udah lihat cara kerjaku gimana, terus gimana aku berkomunikasi supaya bisa berrelasi dengan baik. Terus nanti kalau kedepannya memang ada info locker dari orang dalam ini kan, yang anggapannya itu mungkin bisa jadi buah yang aku petik dari kerja kerasku di organisasi atau kepanitiaan itu ya. Dan toh memang walaupun anggapannya jadi dipermudah karena ada orang dalam, tapi sebenarnya kan kita juga bakal lebih terpressure ya, kayak takut mengecewakan dia sudah memilih kita. Tapi kalau misalnya kita yang ngelihat orang lain diam-diam, wah bisa masuk sini, masuk sana, kan orang dalam pasti tetap ada rasa mengiri ya. Mengiri. Memang tetap jadinya ada rasa mengiri, agak negatif. Tapi kalau buat aku sih, ya udahlah, memang itu jalannya dia. Atau nanti mungkin kedepannya di aku mungkin bakal ada orang dalam lainnya. Iya benar. Gitu jadi sih kalau aku. Benar-benar setuju. Jadi emang sebenarnya orang dalam ini tidak seburuk yang mungkin dipikirkan beberapa orang gitu, karena kan ya intinya orang dalam tersebut juga nggak mungkin dong manggil kita itu kalau misalnya kita sendiri tidak punya kualitas yang bagus gitu, pasti menjadi bahan pertimbangan mereka untuk merekrut kita sendiri. Benar-benar, malah mungkin kalau orang-orang yang nggak pernah dapat orang dalam ini, menurutku mungkin perlu berefleksi diri ya. Bener gak sih? Kayak kenapa ya kok nggak ada orang yang mau mencari aku? Nah itu mungkin perlu dia yang meningkatkan kualitas diri atau gimana gitu ya. Mungkin kayak yang tadi aku mention di awal, kalau ingat,
mungkin beberapa juga mungkin ada yang tidak terlalu membuka diri kepada sekelilingnya, terus juga takut untuk ambil kesempatan yang ada di depan mata, mungkin merasa tapi aku kayaknya itu tidak keren kayak yang lain atau tidak jago kayak yang lain. Akhirnya sebenarnya nggak ada salahnya juga untuk kita coba aja gitu kan, walaupun hasilnya kita nggak tahu nih apakah kita keterima atau enggaknya kan. Itu bisa belakangan. Yang penting kita itu punya niat baik dan punya tujuan yang jelas itu. Yang penting udah coba aja. Jalanin dulu aja. Iya, jalanin dulu aja gitu kan. Belakangnya nanti gimana? Urusan nanti. Urusan belakangan, benar-benar. Nah, terus aku juga mau nanya lagi, bagaimana Matthew dan Catherine itu bisa mempertahankan komunikasi yang baik itu dari organisasi atau kepanitiaan maupun di dunia perkuliahan sendiri. Boleh dari Matthew. Komunikasi yang baik dalam dunia perkuliahan sama kepanitiaan gitu ya? Komunikasi yang baik ya, kalau aku ngomong sih kita ya dua-duanya harus serius ya, yang pasti ya, dalam menjalankan studi sama dunia kepanitiaan juga. Nah ya mungkin cara berkomunikasinya apa ya, mungkin aku kurang masih awam ya, jadi aku kurang tahu ya. Mungkin harus bisa friendly lah dengan semua orang mungkin ya, harus bisa santai mungkin tapi serius gitu mungkin. Aku kurang tahu, mungkin Catherine bisa bantu. Ya, Jadi berarti komunikasi antara bagaimana mempertahankan komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan, mungkin antar partner kerja. Oke. Mungkin kalau untuk berkomunikasinya lebih ke semua menggunakan kepala dingin ya. Supaya kalau ada masalah pun kita tetap bisa melihatnya objektif, nggak terpengaruh sama bias-bias tertentu. Kan mungkin kadang kita kerja merasa kayaknya lebih cocok sama si A atau lebih cocok sama si B. Nah itu kan kadang bisa mempengaruhi pendapat-pendapat kita kan, yang sebenarnya jadinya lebih subjektif, jadinya kurang objektif. Nah jadi kalau untuk berkomunikasi sih menurutku tetap sebisa mungkin ditangani dengan objektif. Kalau memang ada hal-hal yang konteksnya sedang bonding atau yang gimana, itu mungkin baru bisa lah kita lebih santai, lebih pakai emosional pun nggak masalah kan, toh lagi bonding tujuannya supaya pendekatan emosional. Nah tapi kalau untuk waktu bekerja, waktu ada masalah mungkin bisa lebih objektif gitu sih. Benar. Supaya nggak tercampur ya antara perasaan sama kepala sama logika. Benar, jadi harus lebih profesional kalau misalnya ini soal organisasi, kepanitiaan dan juga perkuliahan. Benar. Mungkin kalau di luar itu ya benar kayak kata Catherine tadi, mungkin baru bisa kita santai. Iya. Nah terus bikin capek nggak sih ikut organisasi atau kepanitiaan itu menurut kalian? Mungkin kalau dari Catherine kan sudah biasa dan lama di organisasi dan kepanitiaan. Nah, kalau sedangkan Matthew kan mungkin belum berkesempatan, tapi aku tetap mau mendengar point of view kalian masing-masing. Kalau ikut kedua hal tersebut itu apakah akan menguras energi kita? Apalagi kan kita juga sibuk kuliah, ya kan? Mungkin boleh dari Catherine dulu. Capek atau enggak? Pastinya capek ya kan, tentu kita waktu istirahatnya tentu berkurang. Maksudnya karena ada kegiatan lain, mungkin harusnya kita kalau misalnya nggak ikut organisasi atau kepanitiaan ini kan kita punya waktu luang lebih banyak. Nah pastinya capek, tapi kalau menurutku capeknya itu bisa dibilang worth it lah. Setidaknya kita ya mungkin bisa menambah relasi atau menambah pengalaman atau menambah ilmu-ilmu baru lah kalau menurutku. Jadi selain dapat dari perkuliahan ilmu-ilmu yang ada di jurusan, dapat suatu hal yang lain yang mungkin teman-temanku yang nggak ikut nggak bakal dapat nih, tapi aku dapatnya di organisasi. Jadi ya walaupun capek masih worth it lah kalau menurutku capeknya di organisasi ini, selama memang semua bisa berjalan lancar ya. Memang ada saat-saat yang kalau misalnya nggak berjalan sesuai kemauan tuh pasti kayak aduh pasti ada frustasinya atau capeknya ya, kayak kenapa ini nggak bisa berjalan sesuai. Tapi overall sih menurutku masih oke lah, masih semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya lah untuk kita, mungkin antara belajar bersabar atau belajar lebih memahami orang lain gitu sih. Nah jadi capeknya itu terbayarkan ya, nggak yang
capek toh, tapi nggak ada sesuatu yang misalnya kita dapatkan. Kalau kayak Catherine bilang tadi kan ada banyak banget pelajaran yang kita dapat di luar perkuliahan gitu kan. Nah kalau untuk Matthew sendiri mungkin lebih ke perkuliahan ya. Selama berkuliah ini bisa mendeskripsikan capeknya itu yang bikin stres, yang bikin kayak udah mumet banget, itu gimana? Mungkin boleh sharing? Ya, jadi kalau capeknya kuliah ini aku sudah ngerasain sendiri ya. Walaupun semester 1 itu aku sudah ngerasain banget gitu. Betapa capeknya dari mata kuliahnya yang aneh-aneh, terus tugas-tugasnya, kebetulan tugas-tugasnya teknik itu kan sangat wow gitu ya. Kesusahannya itu. Nah, dari situ aku juga sudah bisa merasa capek. Cuma di akhir lagi, aku kan melihat garis akhirnya itu bahwa capek-capek yang kita lakuin itu pasti nanti akhirnya akan berbuah hasil, yaitu IPK yang bagus lah, apalah. Jadi ya semuanya itu pasti worth it. Kalau memang kadang kita akan merasa capek, cuma pada akhirnya pasti worth it karena membuahkan hasil yang baik gitu aja. Oke, benar. Nah, kemudian apakah habits di kepanitiaan maupun di perkuliahan itu nantinya dapat kita gunakan seperti workflow? Itu menurut Catherine gimana? Kalau menurutku bisa banget sih, kayak ya tadi yang aku bilang, karena aku orangnya butuh tekanan waktu. Dengan ikut kepanitiaan kan mungkin ada beberapa panitia yang kalau dulu ya aku ada persiapannya tuh yang mepet, mungkin bisa cuma sebulan atau beberapa nggak nyampe sebulan. Nah itu tentunya habit-habit di bawah tekanan itu bisa terbawa waktu di perkuliahan lah. Jadi misalnya ada tugas mepet pun nggak masalah karena sudah terbiasa dan jadinya nggak panik, kayak tetap terbiasa aja lah bekerja di bawah tekanan. Terus mungkin selain itu dulu aku seringnya kayak bingung ya, misalnya ada tugas ini tuh aku harus apa ya. Nah dari kepanitiaan kan biasanya sudah ada to-do listnya ya, harus bikin apa-apa. Nah dari ikut kepanitiaan akhirnya aku juga kebiasaan kalau misalnya ada beberapa tugas atau tugas yang aku bingung, aku bikin di breakdown dulu lah. Perlu buat apa dulu, first stepnya, second stepnya, dan lain-lain. Jadi untuk workflow-nya kebantu banget sih dari ikut organisasi maupun kepanitiaan. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya aja. Gimana menurut Matthew dan Catherine untuk bisa tetap menjaga atau menyeimbangkan waktu bersama keluarga, teman, bahkan misalnya kalau ada pasangan ketika bergabung dalam kepanitiaan yang notabene-nya nih pasti kan sibuk banget ya, jadwalnya padat gitu, dengan segala macam tugas dan pekerjaan yang ada di dalam kuliah, organisasi dan kepanitiaan. Mungkin boleh dari Matthew dulu untuk di sisi perkuliahan. Oke, ya kalau buat apa tadi pertanyaannya? Gimana kamu bisa menjaga dan menyeimbangkan menyeimbangkan waktu terhadap keluarga dan lain-lainnya? Ya pastinya kita harus bisa belajar time management ya. Time management itu penting. Nah, dan mungkin kalau dari tugas-tugas yang banyak ya kan, terus harus belajar, mungkin mau besok ulangan gitu. Mungkin ya multitasking itu salah satu hal yang harus bisa dikuasai untuk semua orang ya, karena ya dengan itu sangat membantu juga. Ketika kita bisa belajar sambil berrelasi dengan keluarga ya kan, misalnya lagi makan dengan keluarga gitu, terus tapi besoknya ulangan. Nah itu kita harus bisa sekaligus multitasking dalam belajar dan berrelasi dengan keluarga gitu. Jadi ya multitasking sama time management itu yang penting untuk menjaga menyeimbangkan relasi ya. Nah kalau untuk Catherine sendiri gimana? Kalau buat aku sih sebenarnya jujur agak susah ya dulu menyeimbangkan itu, kayak misalnya weekend jadinya harus ada biasanya gladi bersih, gladi kotor buat kepanitiaan. Cuman kalau waktu itu sih aku jadinya misal baru selesai jam 9 atau jam 10 malam. Kan dulu online ya, aku kepanitiaannya seringnya online. Nah, misalnya kalau papa mama aku belum tidur ya udah deh akhirnya jam segituan baru aku ngobrol nanti sampai malam ya, selesainya lah kita puaskan mereka mau ngobrol sama kita sampai jam berapa. Ya gitu sih biar menyeimbangkannya. Kalau misalnya pun waktu siang-siang ada waktu kosong ya paling nggak aku nggak di kamar lah, aku keluar kamar biar mereka mau
butuh bantuan apa atau mau ngomong apa itu bisa langsung. Jadi mungkin cara menyeimbangkannya begitu ya, walaupun kalau aku lihat-lihat sih ya nggak seimbang banget ya waktu-waktu itu karena cukup hektik ya waktu itu, aku ambilnya cukup banyak panitianya, jadi agak susah, cuma ya diusahakan supaya tetap bisa seimbang. Yang mau nambahin itu waktu kosong itu. Nah, di dalam dunia kuliah ini waktu kosong itu sangat worth it ya. Jadi harus digunakan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai ada waktu kosong kalian malah scroll TikTok gitu. Gunakan buat berelasi dengan keluarga kalian, dengan pacar kalian, dengan apalah ya. Pokoknya dengan teman-teman kalian gitulah. Iya, setuju banget karena waktu kosongnya itu kan beneran hampir jarang ya. Terus kalaupun dapat itu rasanya seneng banget dan sayang banget, kayak benar kata Matthew tadi, kalau misalnya kita gunakan cuman main game atau scroll TikTok tapi tidak ngobrol sama keluarga, menghabiskan waktu bersama teman-teman atau bersama pasangan kalau punya dan lain sebagainya gitu. Karena kalau menurut pengalaman aku sendiri sejauh ini, karena aku masih baru banget sekitar 1 tahunan, itu jujur juga masih kesusahan untuk bisa menyeimbangkan segala sesuatunya, untuk misalnya ada waktu keluarga, terus untuk waktu sama teman gitu. Nah, tadi kan kita ngebahas soal gimana caranya menyeimbangkan waktu antara kuliah, antara organisasi dan kepanitiaan, dan juga untuk keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Mungkin balik lagi ke pertanyaan awal-awal, untuk Matthew sendiri, kan tadi mention kalau sebelumnya memang sudah sempat beberapa kali mendaftar di beberapa kepanitiaan ya. Nah, sejauh ini Matthew itu tertarik ke divisi apa nih kalau boleh tahu? Kalau divisi sih aku lebih main aman ya. Jadi ya aku muter aja di sekitar, aku pas itu ikut Bangpan ya. Jadi Bangpan itu aku mendapat pelatihan di Perkap sama di sekretariat. Nah, jadi mungkin kalau misalnya aku ikut sebuah kepanitiaan, mungkin aku bakal muter di situ aja. Cuma ya agak seru dikit kalau misalnya kita explore dikit, kayak masuk divisi regulasi atau divisi acara atau divisi konsumsi gitu. Nah, itu mungkin aku agak tertarik, apalagi kayak divisi konsumsi gitu, aku lumayan tertarik itu. Oh, kamu tertarik di konsumsi? Udah pernah wawancara di divisi konsumsi belum, Matt? Kalau itu belum sih. Belum pernah ya? Nah, ini tak kasih bocoran sedikit nih. Biasanya waktu itu zamanku ya, nggak tahu kalau sekarang. Zamanku itu biasanya kalau ke divisi konsumsi pasti ada pertanyaannya, disuruh sebutkan 5 atau beberapa vendor atau catering, makanan ataupun roti. Nah, kalau ditanya ini tuh kamu udah bisa jawab belum? Wah, kalau itu sih kayak belum ya sih. Belum ada referensi. Gitu nggak ada. Wah, itu harus disiapin itu, Matt. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kebetulan banget kalau misalnya kamu mau nyari referensi soal catering makanan, terus sponsor-sponsor yang lain, itu ada banyak banget di majalah Genta. Kalian bisa lihat di dalamnya banyak banget ilustrasi-ilustrasi menarik, terus juga ada Surabaya Corner dan cerita-cerita yang sangat menarik yang bisa kalian jadikan bahan referensi. Oh, bener banget. Iya, Ya. ini di bagian sponsornya udah ada catering makanan ini. Iya, bisa. Sering-sering kamu buka majalah Genta. Iya, itu selalu pasti selalu ada di bagian awal. Kalau misalnya untuk sponsor-sponsornya, terus di bagian akhir itu pasti selalu ada bagian catering makanan untuk menjadi bahan referensi. Keren. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Aku ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia Sobat Genta dimanapun kalian berada, dan aku juga sangat berterima kasih kepada 2 bintang tamu spesial kita pada hari ini yang sudah sharing-sharing mengenai kepanitiaan, organisasi, dan juga sibuknya perkuliahan. Banyak banget, dan semoga teman-teman yang mendengar podcast kali ini bisa mendapatkan banyak insight yang positif dan juga bisa membawa dampak baik untuk teman-teman sekalian. Walaupun mungkin masih ada yang kurang-kurang, mohon maaf, dan nanti teman-teman juga bisa komen di bawah gimana soal pengalaman kalian sendiri. Mungkin ada yang relate ke Catherine atau mungkin ada juga yang relate ke Matthew. Boleh di komen di kolom komentar.
Oke, aku Sabita Zevanya, pamit undur diri. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. You are listening to Gentakan Suaramu.